kami dan berbicaralah kepada kami. Jamulah kami dengan sabda firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi firman-Mu, mengurapi kami semua. Layanan hamba-Mu yang hina ini boleh menjadi perantara untuk menyatakan kebenaran yang begitu agung, mulia, dan kudus adanya. Berkati kami dalam jam ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca dua bagian. Yang pertama adalah di dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Kita akan melihat bersama-sama dari ayat yang ke-44. Lukas 6 ayat 40. Saya mulai. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadaku dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataan itu tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan hebatlah kerusakan. Kita buka satu bagian lagi di dalam Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Yeremia 9 ayat yang ke-23, saya mulai membacanya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baca seterusnya, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dua bagian yang kita sudah baca bersama-sama memang sepertinya tidak berkorelasi secara langsung. Bagian yang pertama di dalam Injil Lukas sebagai satu perumpamaan bahwa apa yang menjadi tujuan hidup atau cita-cita kita di dalam pengiringan sebagai orang percaya. Sesungguhnya kata konkret, Tuhan ingin saudara dan saya punya cita-cita. Ya, saudara ingin seperti yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau, saudara seperti yang Dia mau. Ya, nah saudara, lalu saudara dan saya tentu punya tujuan hidup adalah sebetulnya pengenalan akan Tuhan. Dan surat Yeremia yang kita baca tadi atau kitab yang kita baca tadi adalah menyatakan apa yang aku suka, yang Tuhan suka adalah saudara dan saya mengenali Dia. Amin. Nah, tetapi saudara, ketika kita berjalan menuju apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, kegagalan kita adalah kita tidak fokus. Kegagalan kita adalah tidak konsisten dengan arah yang kita tuju. Kita seringkali gampang terombang-ambing. Ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Sehingga di situ juga digambarkan seperti orang yang mendirikan rumah.
Kalau fondasinya kokoh, maka ada angin badai, banjir apapun, membuat rumah itu tetap tegak berdiri. Tetapi jika fondasinya tidak kokoh, maka ada banjir, ada badai, maka rumah itu akan roboh. Ini sebenarnya menunjukkan, saudara, kenapa kita mudah goyang, kita tidak konsisten, kita tidak teguh dalam menatap arah di mana kita harus berjalan menuju pada fokus yang Tuhan tetapkan. Kira-kira gambarannya seperti itu yang saudara kita baca dari dua bagian. Lalu saudara dan saya, ada hal yang kita belajar dari sini. Adalah saudara, kita tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan. Saudara dan saya punya kebutuhan. Ya, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dari apa yang saudara perlukan yang ada di luar kita. Ada juga kebutuhan yang di dalam internal diri saudara. Saya, kalau saudara pernah mempelajari ada teori dari yang disebut Maslow, ya, ada kebutuhan yang sangat esensial, kebutuhan yang sangat mendasar dari manusia. Jadi ketika manusia betul-betul dia membutuhkan akan sesuatu yang sifatnya materi, yang dasar sekali, dia tidak mikirin yang lain. Dia mikirin apa yang menjadi isi perutnya. Maslow memberikan contoh begini. Ya, kalau dicontohkan seharian kita, misalnya ada seorang yang begitu lapar luar biasa. Dia rasanya sudah menahan kelaparan karena tidak makan mungkin berhari-hari. Pada saat seperti itu, dia pikir, waduh, saya bisa tahan dah hidup ini. Kalau saya lapar terus begini kelaparan, saya bisa mati kelaparan. Gitu saudara ya. Jadi ketika orang begitu lapar, dia tidak mikir keamanan pada dirinya. Dia tidak memikirkan kehidupan dia bahagia atau tidak. Yang dia pikirkan adalah bagaimana mengisi perutnya. Nah, contohnya misalnya ada seorang di pinggir jalan, dia begitu lapar luar biasa, sangat lapar, dan dia rasanya sudah gak kuat, mau mati rasanya. Tahu-tahu ada nasi bungkus jatuh. Ini contohnya, ada nasi bungkus jatuh di tengah jalan. Dia tidak lihat ada bis lewat, ada truk lewat, ada mobil lewat. Yang dia lihat adalah nasi bungkus. Dan ada harapan bahwa dalam nasi bungkus, dalam bungkusan itu ada nasinya, ada lauknya, pokoknya bisa mengisi perutnya. Berarti bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam kondisi seperti ini, dia tidak pikirkan keamanannya, dia tidak pikirkan mati hidupnya, dia hanya pikirkan nasi itu atau bungkusan itu harus dia peroleh. Jadi dia tidak melihat kiri kanan, dia langsung daripada nanti bungkusan itu diambil orang, dia lari secepatnya, dia ambil itu, lalu dia bawa ke pinggir, dan dia buka, dan kalau betul itu nasi, bahkan dia makan dengan lahap. Ya, ini contohnya. Setelah habis itu nasi, dia mulai, mungkin karena sudah berhari-hari tidak makan, jadi masih belum terlalu kenyang. Tahu-tahu ada nasi bungkus yang kedua, jatuh lagi di tengah. Nah, waktu yang kedua, dia tidak sesemangat pertama kali. Dia mulai melihat kiri dan kanan, ada mobilnya. Jangan-jangan waktu dia ngambil nanti dia bisa ketabrak. Artinya dia sudah mulai memikirkan keamanan untuk diri. Jadi ini cukup jelas betul. Ya. Jadi waktu kedua dia mulai tahan. Dia tidak langsung ambil itu bungkusan. Tapi dia lihat ada mobil. Kalau kosong baru dia jalan. Ya. Tidak sesemangat seperti pertama kali. Karena dia tidak terlalu terdesak seperti kebutuhan pada awal. Maslow menunjukkan bahwa setiap saudara dan saya itu punya tingkatan level kebutuhan. Pada waktu saudara membutuhkan yang sangat mendasar, hal yang materi, hal yang hanya untuk makan, untuk kebutuhan yang begitu mendesak, orang bisa lupa bahaya, orang tidak bisa memperhitungkan risiko, dia ambil risiko. Tapi ketika dia mulai punya, dia sudah cukup makan, cukup pakai, dia mulai mikirkan keamanan. Saya tanya saudara, kalau saudara sekarang cari rumah, misalnya ada orang yang sudah dari apa pengen sekali punya rumah,
Kan kita suka, dulu saya dulu berpikir waktu punya sepeda motor, saya pengen sekali kalau hujan nggak hujan, kalau panas nggak kepanasan, gitu ya. Mikirnya begini, asal ada mobil saja. Jadi saya betul-betul naik mobil, hujan tidak kehujanan, ya kan? Kalau panas tidak kepanasan. Tapi begitu dapat mobil, lalu kemudian mobilnya bisa nyepik, kepanasan nggak sudah? Enggak. Kehujanan enggak? Tapi begitu pakai pintu, suaranya lain. Kenapa? Dari luar terdengar, ini agak bising. Sudah kebutuhan sudah meningkat. Akhirnya sudah membutuhkan mobil yang tidak bising. Jadi ini terus meningkat. Tidak pernah kita puas-puas. Ini kebutuhan manusia. Nah, saudara, dari hal yang kita renungkan pagi menjelang siang ini adalah kesulitan besar bagi kita untuk fokus ketika kita tidak bisa mengelola kebutuhan yang seharusnya mana yang lebih diprioritaskan, mana yang lebih dipentingkan bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan berjanji Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Bahkan ada khotbah yang mengatakan Tuhan itu menjamin, Tuhan menyiapkan kebutuhan kita, tapi Tuhan tidak menjamin keinginan kita. Kan ada yang pernah mengkhotbahkan demikian. Nah, saudara yang dikasih, tapi di dalam kitab Yeremia mengingatkan kita bahwa sesungguhnya saudara perlu mengerti kebutuhan yang sesungguhnya kita adalah mengenal Tuhan. Kita mengenali Dia. Waktu kita mengenali Dia, maka kita mengenal diri kita. Waktu mengenal diri kita, maka kita mengenali Tuhan. Saudara pernah dengar lagu Yesus jawaban? Pernah ya? Saudara percaya Yesus jawaban? Makanya kurang mantap. Saudara percaya Yesus jawaban? Ya? Kita percaya sekali bahwa God is an answer. Tapi what's the question? Apa pertanyaannya? Ini yang jadi masalah. Ya, saudara pernah dengar Bartimeus kan? Bartimeus yang buta. Sebetulnya namanya bukan Bartimeus. Namanya tidak tahu siapa. Bart of Timaeus, ya, anak dari Timaeus. Karena saking tidak ada yang memperhatikan, jadi sampai lupa namanya, sehingga hanya disebut anak dari Timaeus. Satu kali ada seorang menteri di Thailand, namanya saya lupa, yang pasti bukan Tom Yam, bukan, tapi namanya pokoknya orang Thailand. Dia bukan orang Kristen, tapi dia baca Injil. Pada waktu dia baca Bartimeus, dia lihat, dia buat satu tulisan yang menarik. Tulisannya kira-kira begini. Katakanlah nama Bartimeus ini Simon, misalnya. Ceritanya, dia menceritakan begini. Simon ini buta. Ketika dia buta, dia dengar Tuhan Yesus. Dengar tentang Tuhan Yesus dari Nazaret. Dia bisa menyembuhkan, bisa mengadakan mujizat. Lalu dia terpancing karena kakaknya itu ngomong begini. Simon, Simon, tidakkah kamu mau melihat dunia ini? Betapa indahnya dunia ini. Ya, ada burung-burung terbang, ada ombak lautan, ada gunung, ada padang rumput yang hijau, ada taman bunga. Wah, indah sekali. Kamu seorang yang buta, kamu tidak bisa menikmati. Wah, akhirnya dia datang kepada Yesus dari Nazaret. Dia minta, sembuhkan aku. Singkat ceritanya, menteri Thailand ini menulis bahwa Simon disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia celik matanya, buka matanya. Ini ceritanya diambil dari Injil. Waktu dia buka matanya, waduh, Simon ini senang bukan main. Karena selama hidupnya dia tidak pernah melihat. Dari dulu dia cuma buta saja. Tapi begitu buka mata, dia celik, dia bisa lihat. Wah, indah dunia ini, luar biasa. Dia lihat angin biru, ya, dia lihat pemandangan yang indah. Dia senang sekali.
Saking senangnya, dia lihat kemana-mana, dia pergi jalan bersama Tuhan. Wah, dia terus di tempat semua dia lihat, dia nikmati. Dia mulai berkata, oh Tuhan, luar biasa, betapa indahnya dunia. Saya bersyukur sekali karena saya bisa melihat. Kira-kira begitu. Setelah dia keliling kemana-mana, dia melihat juga di dunia ini tidak hanya keindahan alam. Ternyata ada orang yang dipukuli, ada orang yang disiksa, ada orang yang terluka, ada orang yang sampai kesakitan luar biasa. Dia lihat sekali itu. Dia hanya mulai kesengsaraan, kepahitan dunia. Dia lihat sendiri semua. Lalu dia pulang berpikir, ternyata dunia ini tidak seindah seperti yang kakaknya bilang. Kalau kamu bisa melihat, kamu akan lihat ini semua. Tadinya waktu dia melihat, merasa lebih indah dari yang diceritai kakak. Tapi setelah dia lihat kepahitan di dunia, dia mulai berpikir apa? Ternyata dunia tidak seindah seperti yang kakaknya ceritakan. Banyak yang pahit, banyak yang jelek, banyak yang menyakitkan. Begitu. Akhirnya dia berpikir, kalau begitu, buat apa saya begitu? Mending saya tidak begitu. Nah, ini kata tulisan dari seorang yang bukan Kristen, yang membaca tentang Bartimeus. Nah saudara, ini tulisan orang bukan percaya ya saudara. Tapi menarik sekali. Ini menteri ditanya. Nah, bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, dulu kita buta secara rohani. Dulu kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal keajaiban, kebaikan, kemurahan Tuhan. Kita hanya berupaya segala sesuatu dengan hanya keinginan kita sendiri. Lalu satu kali Tuhan angkat kita, mencerahkan mata kita, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan. Setelah kita merasakan kebaikan Tuhan, lalu saudara mulai berkata, oh Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu luar biasa. Kita yang dulu berepotan dengan dosa, Tuhan sudah ampuni. Wah, kita lihat persahabatan, persaudaraan, kasih di dalam Tuhan luar biasa. Nyanyi kemana-mana, dalam Yesus kita bersaudara. Wah, senang sekali, gitu ya, luar biasa. Ternyata ikut Yesus sungguh indah dan luar biasa. Nah, gitu ya. Tapi setelah kita jalani jadi Kristen, ternyata tidak seluruh indah. Ternyata kita tidak selalu berjalan di taman bunga yang menarik. Bahkan kita mungkin menghadapi satu hal yang tidak pernah kita duga. Kita disakiti, kita mengalami bahwa kesulitan-kesulitan, hal-hal yang menyakitkan. Lalu saudara melihat bahwa kesulitan-kesulitan begitu bertubi-tubi. Yang dulu saudara kalau doa langsung dijawab oleh Tuhan. Saudara hanya ngomong sama Tuhan langsung terjawab. Tapi setelah bertahun-tahun saudara ikut Tuhan, rasanya susah, rasanya sulit, rasanya doa cuma sampai bentok di plafon. Saudara mulai ngomongin, kalau begitu buat apa aku jadi Kristen? Toh tidak ada bedanya. Nah, kalau saudara berpikir sampai di situ, maka kita tidak beda dengan menteri di Thailand yang membaca Injil dengan konsep latar belakang pemikiran. Jadi ketika dicelingkan matanya oleh Tuhan hanya untuk melihat yang indah-indah, dia tidak mau melihat secara keseluruhan. Nah, saudara dan saya sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dicelingkan oleh Tuhan, bukan hanya untuk melihat yang menurut manusia itu baik. Saya pernah memberi contoh bahwa setiap saudara dan saya bisa mengenal Tuhan itu karena ditekuk oleh Tuhan, sehingga kita merespon. Cukup jelas ya? Amin. Ya. Jadi saudara, kita ini miliaran manusia berjalan terus, bergerak, bekerja, berbisnis, apa saja. Tapi kita ini sebenarnya orang yang tidak tahu arahnya mau kemana. Kita ini hanya iring-iringan miliaran manusia yang hanya menuju satu tujuan, yaitu binasa.
Tapi luar biasanya Tuhan. Tuhan menjamah, memilih. Ini kedaulatan Tuhan. Bukan kita yang pilih, tapi Tuhan yang pilih. Sehingga ada satu teologi, kalau suatu saat saya mati dan ketemu Tuhan, pertanyaan pertama yang saya akan ucapkan adalah, why are you chosen? Kenapa engkau memilih? Tidak ada seorang pun yang mengerti kenapa Tuhan memilih. Kenapa Tuhan memilih saudara? Kenapa Tuhan memilih saya? Ya, kadang kita tidak paham kenapa Tuhan. Tapi ketika Tuhan memilih, Tuhan menjamah, Tuhan menemukan, maka kita dikagetkan, kita merespon kepada Tuhan. Dan setelah merespon kepada Tuhan, kita baru bisa terbuka. Oh iya, saya mau ikut Tuhan. Saya mau mengaitkan dengan kasih karunia Tuhan. Dan saya mau bergerak untuk seperti yang Tuhan mau. Ini baru pergerakan. Ini baru respon. Tapi setelah respon, sudah mulai berbalik, sudah berjalan, sudah berubah haluan, sudah berubah tujuan. Yang tadinya menuju kebinasaan, sekarang menuju kepada apa yang Tuhan mau. Saudara berada di sana Tuhan berada. Ketika saudara ke sini, Tuhan suka sekali membimbing saudara. Nah, di dalam bimbingan Tuhan, Yeremia tadi mengatakan ayat 9, yang kusuka adalah engkau mengenali aku. Amin. Nah, waktu saudara mengenali Tuhan, ingat baik, ada tahap-tahap awal yang saudara harus lalui. Seperti waktu Tuhan izinkan, Tuhan tidak mengatakan begini, ada masa dengan Tuhan itu bulan madu, semuanya enak apa? Bukan. Tuhan hanya tahu keperluan kita. Tuhan hanya tahu kekuatan kita. Dia tidak akan melebihi kekuatan kita untuk mengizinkan satu ujian dilakukan. Sudah masih ingat apa bedanya percobaan dengan ujian? Ya. Sederhananya begini. Kalau sudah mau mengingat begini, kalau pencobaan itu biasanya manis dulu, belakangannya pahit. Kalau ujian itu pahit dulu, belakangannya manis. Ya kan? Pencobaan manis dulu, pahit dulu. Ujian pahit dulu, manis dulu. Ujian dari Tuhan, pencobaan, bukan. Gitu ya, saudara. Jadi untuk memudahkan, kalau apa-apa yang manis, enak duluan, manis dulu, belakangan pahit. Ini bahaya. Dulu saya suka diajar sama bapak saya begini. Dulu, itu pasti. Kalau kamu nanti satu saat punya gaji, kamu pengen beli sepeda, harganya 100.000, kamu harus punya penghasilan 400.000. Jadi kalau mau beli sepeda harga 100.000, kamu punya uang berapa? 400.000. Saya dengar sering cerita, tapi saya dengar sampai saya dewasa, sampai saya berumah tangga, sampai sekarang kayaknya saya belum memenuhi dinasihatkan papa saya. Kenapa? Karena saya pernah beli mobil harganya 119 juta, tapi saya bukan punya uang 500 juta, maka uang saya cuma 64 juta. Tapi bisa beli mobil 119 juta. Kenapa? Ada fasilitas kredit. Jadi nasihat papa saya benar. Benar menurut papa saya. Menurut saya mungkin beda zaman. Saya lebih pintar dari papa saya. Gitu loh. Karena saya tidak perlu nunggu 500 juta. Baru 64 juta saya sudah punya mobil. Gitu. Dulu saya sering baca kita. Kalau ada easy pay, dari City Pay, easy pay. Nah, gitu ya. But not to easy pay. Dan gampang tuh bayarnya. Jadi kalau kita waktu naikkan kredit nih, misalnya gesek kartu, gitu ya. Waktu gesek itu enak kan? Enak. Saya tinggal di apartemen,
pantai di mana saya tinggal, saya sering ketemu beberapa orang di lift. Dari percakapannya saya baru tahu bahwa mereka itu membantu di apartemen. Ada yang tinggal di sana, ada yang part-time, hanya kerja separuh waktu. Tapi saya kaget lihat smartphone waktu itu zaman BB. Saya BB itu termasuk yang boleh bilang hampir yang paling murah, tidak hampir yang paling mahal. Ini pembantu loh saudara. Nah, benar BB. Ya, saya bukan malu ya, cuma saya mau gimana cara mereka beli ya. Nah, waktu saya ngomong begitu, saya bilang, itu kan bisa bayar 12 kali, 6 kali, tapi kan tetap harus dibayar, betul? Halo. Jadi, kalau ada iklan lagi, kalau bisa utang, ngapain lunas? Hebat. Saya ulang tahun pernikahan beberapa tahun yang lalu. Anak saya baru, Pak, saya masih ingat Bapak katanya pengen ajak Mama makan masakan Korea. Oh iya, kenapa? Nah, ini kan ulang tahun perkawinan. Nah, mereka ingat. Saya transfer, jadi ada anak saya patungan kasih uang untuk saya makan di restoran yang saya boleh pilih, masuk cukup mahal, tapi makan berdua. Sudah makan berdua, ya itulah bedanya orang Indonesia dengan orang Amerika dan Saudi. Orang Amerika mau makan, Tuhan berkati makanan kami. Kalau orang Saudi, ya dia bersyukur dengan makan. Orang Indonesia klik, foto dulu. Nah, itu orang Indonesia. Jadi waktu saya mau makan, saya foto dulu, lalu saya kirim ke saya untuk membuktikan duit yang lo kirim benar-benar dipakai makan. Kami makan, sudah, dan uangnya kan ada di rekening. Sudah, giliran bayar, istri saya kasih debit. Lalu dibawa, balik lagi. Ibu, ada yang kartu kreditnya nggak? Nggak ada kartu kredit ini nggak? Oh, yang itu nggak ada. Ada debitnya. Oh, saya tanya dulu. Balik lagi. Aduh, maaf Bu, nggak bisa yang debit. Kalau kartu kredit dapat diskon 30%. Loh, yang debit nggak ada diskon. Aneh, kontan tidak dapat diskon, utang dapat diskon. Aneh kan saudara? Dulu zaman bapak saya kalau dagang itu, kalau sampai cash itu biasanya ada diskon. Saya cash keras nih, tambahkan diskon, yang tambah 2,5%. Jadi yang harga cash sekarang enggak, yang cash nggak ada diskon, yang utang pasti dapat diskon. Aneh ya saudara? Manis dulu, belakangannya apa? Uang 8 juta pernah saya kebeli. Waduh, kamu ganti mobil? Iya, 8 juta DP. Waktu tanda tangan 8 juta, mobilnya sama dinginnya, AC, mungkin sampai kan, Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Wah, enak. Begitu bulan kedua, ketiga, kreditnya agak repot-repot, agak cek-cek dikit. Di rem itu bunyi, macet beneran. Begitu macet, saudara masih bisa tanya, Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Rasanya enggak, paling utang kita besar, ya utang sangat besar gitu. Manis dulu, tapi apa? Pahit. Tapi kalau ujian, pahit tuh. Bisa? Saudara, saya tidak bermaksud untuk meninggikan diri atau menyombongkan, sedikit aja. Ya, kalau menyombongkan diri sedikit ada. Jadi mohon diampuni. Kalau saya dulu bangga
ujian saringan masuk. Saya diterima di salah satu perguruan tinggi. Wah, saya bangga. Padahal sakit sekali di sekolah ini. Sudah susah masuk, ya. Lalu di dalamnya juga ujian susah, kuliahnya juga susah. Aduh, susah sekali. Rasanya pengen keluar aja. Rasanya sudah saya nggak mampu nih, nggak bisa terus itu. Sampai akhirnya begitu selesai, saya lumayan agak bangga. Kenapa? Ijazahnya itu lumayan, ada bangga. Karena ujian tesnya susah, sekolahnya juga susah, lalu bayarnya juga susah, ujiannya juga susah, mau lulus juga susah. Jadi begitu lulus lumayan, pegang ijazahnya itu rada bangga begitu. Nah, tapi kira-kira kalau saudara ujian saringan masuknya kapan? Mau masuknya terserah lu. Kuliah juga kapan-kapan bisa. Lulusnya kapan lu mau? Mau lulus sekarang, mau lulus nanti, pokoknya gua lulusin. Nah, saudara enak gak kalau kira-kira kuliah begitu? Tesnya gampang, ya kan? Kuliahnya kadang-kadang ya suka-suka lu lah. Mau ikut kuliah boleh, kagak juga nggak apa-apa. Dosennya juga ya terserah lu lah. Mau lulus kapan? Besok, ya udah gua wisuda gitu. Kira-kira enak gak kuliah begini? Enak sudah. Tapi maaf, ijazahnya itu gak akan bisa dibanggakan. Lu lulus dari mana? Oh, dari sana. Ya, situ gampang. Belum daftar aja udah bisa wisuda. Nah, kalau misalnya saudara dipuji, susah. Tapi kalau bisa melewati, ada manisnya. Nah, ketika saudara mengiring Tuhan yang Tuhan suka itu, Calvin mengatakan, kalau without knowledge about God, you never know about yourself. Engkau tidak akan pernah tahu tentang dirimu kalau engkau tidak mengenal Tuhan. Engkau tidak akan mengenal Tuhan kalau engkau tidak mengenal dirimu. Bingung kan saudara? Saudara tahu diri kita hanya mungkin karena mengenal Tuhan. Saudara mengenal Tuhan kalau saudara mengenal diri. Ini terus bolak-balik dalam hidup saudara. Ini merupakan sesuatu yang terus bergulir di dalam saudara. Nah, liriknya mengatakan, jangan, jika engkau bijaksana, jangan bermegah dengan kebijaksanaan. Kalau engkau kaya, jangan bermegah dengan kekayaan. Artinya, kalau saudara dan saya sekarang bisa menerima atau bisa mempunyai apa yang sekarang saudara miliki, yang bisa dilihat dengan kasat mata, saudara jangan bermegah dulu. Amin. Saudara perlu tanya, untuk apa Tuhan titipkan saudara? Satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia menangani sebuah senior meeting, kayak panti Weda, kayak Pet Shalom begitu. Tapi bukan saya, bukan juga Pak Erik. Nah, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami sangat membutuhkan. Dan dia berdoa bergumul. Setelah 2 minggu dia berdoa, dia bergumul dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan, aku ingin Tuhan yang menyediakan. Aku ingin Tuhan yang buka jalan, bukan yang lain. Setelah berdoa 2 minggu, lalu apa yang terjadi? Dia bersekutu dengan Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia begitu intim dengan Tuhan, dan dia minta sama Tuhan. 2 minggu kemudian, ternyata ada satu donatur yang mengirimkan sejumlah uang sangat besar pada zaman itu. Pertama dia waktu terima, dia senang sekali, dia bersyukur. Tapi kemudian dia tidak langsung mau pakai uang itu. Lalu dia berdoa. Dia berdoa berhari-hari. Orang yang punya uang, dia telepon lagi. Ada apa dengan kamu ini? Ini aku sudah siapkan uangnya. Kok kamu gak ambil? Kenapa kamu gak pakai pakai? Dia bilang, tunggu dulu, saya minta waktu.
Ini aneh sekali. Waktu kemudian dia ngomong, akhirnya dia ngomong, saya minta waktu lagi untuk menunda, saya tidak mau terima. Wah, tambah aneh punya. Akhirnya dia ngomong, saya berminggu-minggu intip dengan Tuhan. Saya minta untuk kebutuhan panti. Yes. Tapi setelah 2 minggu kemudian, itu yang memberi jumlahnya puluhan kali lipat dari yang diharapkan. Jadi misalnya kalau kebutuhannya itu 10 juta, ini ada yang kirim 1 miliar. Dia kaget, saudara. Kalau saya enggak. Kalau dikirim 1 miliar, Tuhan maha berlimpah. Gitu kan? Dia enggak, saudara. Dia bilang, tunggu dulu, jangan dulu. Wah, dia bilang, what happened? Dia bilang, dia bilang, tunggu dulu. Kenapa? Karena yang aku minta itu 10 juta. Lu kasih 10 miliar. Ya ini dari Tuhan. Dia bilang, belum tentu. Aneh kan saudara? Masa kenapa kamu tidak yakin? Aku digerakkan Tuhan. Dia digerakkan Tuhan. Tapi kok Tuhan tidak ngomong sama aku? Wah, repot juga kalau ada gembala begitu. Lalu dia ngomong, sorry, yang saya takut adalah aku butuh 10 juta. Lalu ini dikirim 1 miliar. Yang aku takuti setelah aku terima 1 miliar, apakah aku bergantung secara intim kepada Tuhan seperti aku masih membutuhkan 10 juta. Saya salah. Ya? Amin. Jadi kalau sudah butuh 10 juta, ada yang ngasih 1 miliar, sudah kita puji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu mau yang benar. Wah, saya dengar cerita ini. Menurut saya, pantas nggak ada yang gitu miliar. Karena saya belum sanggup seperti itu. Luar biasa. Nah, saudara, kita bukan mau mencobai atau saudara menolak berkat dari Tuhan, bukan. Tapi pernahkah saudara bertanya kepada Tuhan, kalau Tuhan kasih lebih, saudara tanya, untuk apa kelebihannya? Kalau buat saudara dan saya, pasti berpikirnya apa? Kita tampung, kita saving. Padahal John Wesley mengatakan, gain all you can, raih sebanyak kau bisa dapat. Setuju? Kok ada yang setuju? Raih sebanyak yang kau bisa. Sudah bisa kerja, sudah bisa bisnis, yang penting jangan bisnis narkoba gitu. Sudah bisa sebanyak-banyaknya, dapat sebanyak-banyaknya. Istri mengatakan demikian. Tapi setelah itu apa? Save all you can. Tabung, simpan sebanyak kau bisa. Setuju? Setuju saudara? Halo. Save all you can. Lalu yang ketiga misalnya, give all you can. Taburkan sebanyak yang kau bisa. 1-2-nya sebetulnya itu mudah. Dapat sebanyak-banyaknya, simpan sebanyak-banyaknya. Tapi waktu sudah, berikan sebanyak-banyaknya. Amin. Ini bulan hidup. Belum. Saya pernah saksikan berapa kali. Satu kali waktu saya awal di Poso, istri saya itu ngomong gini, kalau doa minta sama Tuhan, diizinkan gak ya kita punya mesin cuci? Gitu. Saya bilang ya, kalau ada uangnya ya diizinkan aja, supaya kalau ada mesin cuci banyak tenaga yang bisa dihemat, sehingga saya bisa mengerjakan yang lain. Ayo kita berdoa. Kami suami istri, tangan Tuhan kami
maafkan kalau kurang tepat, tapi izinkanlah kami butuh mesin cuci, gitu ya. Lalu saya dulu pernah dengar khotbah, kalau minta percayalah kau sudah menerima. Wah, ini saya praktekkan. Tuhan terima kasih, kami sudah menerima mesin cuci. Besoknya, terima kasih Tuhan, kami sudah terima mesin cuci. Padahal belum ada mesin cuci. Tapi saya ngomong, terima kasih Tuhan, saya sudah terima mesin cuci. Amin. Lalu saya berangkat pelayanan hari Minggu, pulang sore, ternyata istri saya lagi beresin mesin cuci. Saya bingung, belum ada mesin cuci, dari mana? Ini katanya tetangga itu nawarin mesin cuci. Terus dia bilang, kita ini nggak pakai mesin cuci, sudah ini saya kasihkan ibu aja, ibu pakai aja. Wah jangan, pokoknya ditolak begitu, tetap dikasih. Apa dia dengar ya? Kita doa. Nggak mungkin masa tetangga sebelah bisa dengar semuanya. Nah, Tuhan luar biasa, langsung mesin cuci disediain. Saya pernah juga duduk lagi nyanyi-nyanyi, main gitar, gitu ya. Lalu saya bilang begini, seandainya tembok ini bisa pakai lantai ini, bisa pakai keramik, wah senang sekali. Nanti Jumat bisa duduk pakai keramik. Ya. Tuhan, boleh dah izinkan saya dapat keramik. Selesai saya doa, saya keluar dari rumah. Ada beca datang. Ini rumahnya, ini Bapak Yosef. Ya, Pak, ini kami bawa keramik. Saya nggak pesan keramik. Bapak telepon aja deh, teleponnya ada. Saya telepon. Begitu telepon dari pihak kemudian bilang, oh sudah nyampe ya? Baru maaf Pak, saya lupa. Belum sempet tadi sudah mau telepon, tahunya keramiknya sudah perlu dibawa. Saya nggak pesan keramik Pak. Iya betul, Bapak tidak pesan keramik. Cuma ada yang pesan keramik, tapi salah pesan, sehingga tidak jadi diambil. Tapi itu kualitas yang paling bagus. Kalau kalau tidak jadi dipesan, saya tidak tahu mau jual kemana. Daripada nggak dipakai, lebih baik simpen di gereja. Nanti Bapak perlu, Bapak pakai. Dalam hati saya, memang saya perlu. Loh itu baru cuma ngomong aja sudah. Satu kali saya keluar lagi, saya lihat ada dibetulkan itu plafon. Pak, ini kayaknya plafon ini sudah nggak bisa dipakai. Jadi kalau diganti berapa lembar? 6 lembar. Oh iya, supaya lebih sip 8 lembar. Nah sudah, saya pergi bayar istri. Ketemu satu orang, dia tanya, apa Pak? Bayar istri. Katanya lagi renovasi ya Pak? Iya. Pak, saya ada triplek 8 lembar. Persis soalnya 8 lembar. Karena butuhnya kan 6 lembar, kayak saya mau 8. Ini triplek perlu pakai apa? Oh iya perlu pakai ini. Oh itu saya kirim hari ini juga. Luar biasa nggak? Tapi kalau saudara misalnya perlu triplek 8, total Tuhan kirim 8.000 piece triplek. Terus gimana? Bisa jadi distributor triplek. Maksud saya, kita kalau kurang, kita suka ngomong sama Tuhan, teriak sama Tuhan, nanya sama Tuhan. Waktu tidak enak, kita bertanya, Tuhan kenapa? Tapi waktu saudara keenakan, kan katanya. Masih sama saya bukan? Ada satu orang pemuda bilang ke Bapak, tolong doakan saya. Saya dikejar target. Jadi kalau saya tidak dapat target ini, waduh, saya sulit sekali tidak dapat komisi dan sebagainya. Didoakan. 1 bulan mulai merangkak sales. Bulan kedua masuk target. Bulan ketiga keempat melampaui target. Lalu kemudian dia lupa hubungi pendeta. Itu pendeta yang berkata, gimana kabarnya? Targetnya bagaimana? Wah. Jadi waktu kurang target dia tidak doakan. Kalau kelebihan target tidak minta, tidak lapor sebenarnya. Ini sudah biasa. Nah
saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada pembahasan ini. Nah, ketika saudara dan saya, Tuhan punya rencana, tujuan untuk mengenali dia. Hal yang saudara perlu perhatikan, ketika saudara mau dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, justru seringkali pada waktu saudara mengalami satu kesakitan, mengalami sesuatu yang membuat saudara bergantung kepada Tuhan, saudara jangan heran kalau saudara punya kebutuhan tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Kalau saudara punya permintaan tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Karena kalau saudara sampai terpenuhi, lalu saudara mulai kendor dengan Tuhan, jangan heran kalau Tuhan tidak pernah menjawab permintaan kita. Gak enak kan? Halo? Masih bingung ya? Masih bingung. Saya kasih contoh ini ya. Jadi mungkin saya pernah kasih contoh di sini. Ada dua keluarga. Masing-masing dua keluarga ini beriman, percaya sama Tuhan. Yang satu dagang toge, ini terus ya, di ujung Padang, di Makassar. Dia dagang toge pasar, dia bisnis toge, dia bawa produksinya ke pasar, dia jual. Yang satunya itu jual barang-barang sehari-hari, kelotongan istilahnya. Tapi yang kelotongan ini maju, dikembangkan jadi agen, lalu hampir dikatakan menjadi sub distributor. Wah, makin maju. Dia bisa beli tanah, bisa beli gudang, tapi tokonya tetap di sini. Akhirnya dibangun dari beberapa lantai karena dia menganggap bahwa tempat itu bawa rezeki, lalu dia bangun. Ya, dia berkat itu. Anak Tuhan. Nah, sebelahnya tetap terus dagang toge, jualan toge, bawa ke pasar gitu ya. Tapi anak-anaknya tuh disekolahkan dengan baik, ya, bisa cukup-cukup lah. Akhirnya sampai menguliahkan dan sebagainya. Satu ketika, singkat ceritanya, yang punya keuntungan ini, ibunya itu di atas atap, di atas lantai yang paling tinggi. Dia sore-sore nggak sengaja dia lihat, beberapa hari dia lihat, ternyata keluarga yang jualan toge ini tiap sore bikin persekutuan. Jam 5 mereka kumpul, lalu bawa gitar, ya nyanyi-nyanyi. Kelihatan sekali dari atas itu dia. Mereka mungkin menyembah Tuhan, ya. Dia wah enak sekali nyanyi, gitu ya. Keluarga bikin pesta keluarga jam 5, jam 6 gitu. Dia pikir, kok kami saya nggak pernah bisa ngalamin seperti itu. Satu ketika dia panggil suaminya, Pak, sini Pak, kau lihat tetangga kita, dibandingkan dengan kita punya segala-galanya. Tapi tetangga kita, dia cuma jualan toge. Dari kecambah itu dia jual ke pasar. Memang bisa nyekolahkan anak-anaknya, tapi betapa bahagianya, senangnya. Mereka nyanyi-nyanyi tiap sore, aduh sukacita. Kita kumpul aja nggak bisa, ketemu aja nggak bisa. Suaminya bilang, begini loh, kita kan beda dengan mereka, ya, lain. Masing-masing kita punya cara hidup yang lain. Tapi mereka enak, bapak kita mau ketemu aja susah. Wah, suaminya daripada berdebat dia bilang, saya bisa bikin mereka nggak nyanyi. Nggak boleh gitu dong, itu namanya jahat. Loh, enggak. Tapi supaya tidak berdebat sudah, dia malamnya singkat cerita, si bapak ini datang ke tetangganya, sampai di tetangganya, dia ketawa, ketemu ngobrol, dia bilang begini, wah bos, tumben datang ke sini. Nah, kita kan sudah lama nggak ketemu. Saya mau nanya nih, maaf ya, kamu tidak ingin mengembangkan bisnismu jadi pabrik gitu ya, jadi lebih besar dan sebagainya? Enggak dah,
Kita bersyukur ini juga udah cukup begini aja. Yang penting anak-anak bisa sekolah begini. Ya tapi kan perlu kamu mikir gini aja. Pada zaman itu uang 100 juta itu besar sekali. Sekarang juga masih besar sebetulnya. Lalu dia bilang begini, saya kasih uang 100 juta, kamu kembangkan bisnis. Wah bingung dia bilang begitu. Dia langsung mikir, saya beli kacang hijau berapa truk ya? Lalu dibikin lagi kecambah jual mana kalau busuk wah dia langsung pusing sakit kepala. Dia bilang enggak usah udah cukup yang sekarang. Nah kalau gitu gini aja, 100 juta ini saya tinggal dulu di sini. Lu mikir deh 2 hari, 3 hari, kamu mau pakai renovasi boleh, tabungan boleh, nanti kalau anakmu perlu kamu pakai. Ini berkat dari saya, tulus gitu saya. Wah dia sempat bengong sampai ditinggal dulu. Dia panggil istrinya, ini kok tumben ya, gak ada angin, gak ada apa. Yang sebelah itu kan, ternyata istrinya lebih rohani sekarang. Dia bilang, puji Tuhan, itu Tuhan menggerakkan. Wah, itu istrinya lebih rohani. Gak tahu lebih rohani atau lebih materi. Sudah, akhirnya disimpan. Malamnya, si bapak itu tidur. Dia mimpi ada orang masuk ke dalam rumah. Wah dia kaget sekali karena orang itu mulai buka lemari. Begitu dia, siapa kamu? Ada orang. Wah dia tenang. Dia mulai lega. Kenapa? Karena di lemari ada duitnya. Ternyata dia mimpi, dia bangun. Wah, ternyata mimpi, tapi dia tetap cek lemari. Duitnya masih ada nggak? 100 juta. Oh masih ada. Tapi dia nggak tenang lagi tidurnya. Takut benar ada orang masuk. Akhirnya dia ambil duit, taruh di bawah bantal, dia tidur di atas duit 100 juta. Tapi tiap 20 menit dia bangun, dia lihat masih ada. Dia tidur. 20 menit lagi dia bangun, masih ada. Dia tidur. 20 menit bangun lagi dia masih ada. Tapi sungguh-sungguh dia harus bangun dan dia harus ke pasar, dia jual. Oke. Jadi saya singkat katanya, dia pesan sama istrinya, Mam, jangan lupa jaga uang ini. Aku ke pasar dulu. Ya, hati-hati, ini belum milik kita nih. Kamu harus jaga jangan sampai ada apa-apa. Beres. Sang istri itu biasa nyuci pakaian sambil nyanyinya Tuhan Yesus gitu ya. Nah, dia nyanyi. Tapi waktu dia nyuci itu, dia dengar suara dia langsung masuk. Dia nyuci terus dia masak lagi. Tapi dia dia lagi terus bolak-balik nyuci lihat duit lama-lama capek juga. Nah sore kumpul semua, bapaknya bilang gini, tadi malam itu rasanya saya tidur aja, saya istirahat dulu sebentar, baru nanti kita bikin pesta keluarga. Nah, istrinya juga capek, akhirnya ketiduran. Jam 6 lewat, nggak ada yang nyanyi, nggak ada yang bersuara. Bapaknya lihat dari atas, dia tungguin dari jam 4, jam 5, jam 6, nggak ada bersuara. Dia panggil istri, Mam, sini saya. Aku tunggu dari jam 4 sampai jam 6 lebih. Nggak ada tuh sebelah nyanyi. Kayak kemarin, kamu apain dia? Kamu jahatin dia? Enggak. Yang benar? Enggak. Kita bilang dari hati yang baik keluar yang baik, dari yang jahat keluar yang jahat. Nah aku kan dari hati yang baik, yang keluar yang baik. Apa yang mau baik? Saya datang kasih duit 100 juta. Yang benar, iya 100 juta. Tapi hari ini mereka nyanyi. Nah istri itu kamu harus tahu, ada orang yang kelihatannya kita baiki, tapi belum jadi kebaikan buat dia. Cukup jelas kan? Tapi kalau sudah dikasih sudah, belum. Kan ada yang katanya bapaknya meninggal, dia kasih warisan 10 triliun. Waktu mau dikasih tahu sama anaknya bahwa dia dapat warisan 10 triliun, keluarga bilang, jangan dulu. Kenapa? Dia punya histori waktu
kecil ada kelainan klep jantung. Jadi kalau sampai dapat berita yang terlalu mengejutkan, bisa serangan jantung mati. Jadi gimana? Kita harus pelan-pelan kasih tahu. Tidak ada yang berani resiko kasih tahu. Kalau kita panggil pendeta, gembalanya datang. No, Papa sudah sama Tuhan. Amin. Ya. Papa sudah senang kan? Ya, Om. Seumpama, nggak berani kalau benar. Seumpama Papa itu ninggalin uang 10 triliun. Masuk Om, duit? Iya, duit 10 triliun. Kamu senang gak? Wah, senang banget Om, 10 triliun. Iya, senang banget. Mau diapain? Wah, saya 5 triliun cukup. Taruh di bank, saya akan sekolah baik-baik, saya pelayanan, saya akan belajar, saya akan melayani Tuhan. Cukup 5 triliun. Lalu 5 triliun lagi, saya kasih sama pendeta. Shock dia, mati. Kenapa gembala itu bukan Pak Stephen? Kalau Pak Stephen dikasih 5 triliun ya nggak akan shock. Saya bagi seseorang kelihatannya baik, belum tentu bagi yang baik. Amin. Kalau sekiranya saudara berkata, oh Tuhan saya minta sekian, saya minta ini, saya minta itu, dan Tuhan tidak kasih, saudara ingat baik-baik. Saudara perhatikan, periksa. Saudara, Apelci ada yang 20 ribu, ada yang 200 ribu, ada yang 2 juta, ada yang 20 juta, katanya ada yang 2 miliar, punya pekerjaan dan lain sebagainya. Wah, platin, 2 miliar. Saya cuma bingung aja, model gimana ya, fisiknya 2 miliar. Kalau saya pakai arus jalannya jadi bagus. Saya flex. Tapi arloji 20 ribu dengan 200 juta pun jamnya sama 12. Betul saja. Sepatu ada yang 50 ribu. Sekarang mungkin susah guys. 500 ribu banyak. Ada yang 5 juta? Ada. Yang 10 juta juga ada. Saya pernah lihat sepatu 12 juta. Sampai saya buka mata. Kacamata saya benar, karena itu dari mata uang asing saya hitung 12 juta saudara, sepatu. Tapi saudara beli 12 juta, nggak mungkin saudara pakai di kepala. Berapa kali di kaki? Mobil ada yang 5 juta? Nggak ada. 15 juta? Ada. Tapi dalam kondisi nggak jalan. Ditulis di sana. Hubungi nomor telepon ini sedang dijual, gitu saudara. 25 juta ada, tapi jalan 2 hari, mogok 3 hari, 2 hari di bengkel, baru jalan lagi, mogok lagi, ini 25 juta. Tapi kalau sudah 60-70 juta pasti jalan, pakai AC, dingin, ya sedikit bunyi-bunyi yang macam-macam wajar. Tapi mobil juga ada yang 500 juta. Tadi saya bilang, kita kadang-kadang kebutuhan terus meningkat. Nah, dulu Jaya Suprana mengatakan luar biasa, mobil yang 2 pintu lebih mahal daripada yang 4 pintu. Bisa dibayangkan yang tak pakai pintu berapa mahal itu mobil itu. Sekarang saya baru tahu, ternyata betul mobil yang tak pakai pintu jauh lebih mahal. Setirnya aja 650 juta. Setirnya sudah tahu Ford F1, mobil F1 berapa tuh? Rodanya aja, rodanya di sana. 1 kali ganti 55 juta. 1 kali ganti. Nah kalau dibelikan mobil ban kita bisa kata koban. Nah, tapi saya tanya saudara kalau suruh milih, pengen punya mobil yang 500 juta
atau 100 juta. Masih sama saya Bapak Ibu? Atau sudah? Betul. Pilih yang mana? Karena nggak ada yang pasti ngasih ya sekarang nggak berani milih ya. Kalau sudah milih yang mana? Milih gopeng kan? Nah itu jujur. Masalahnya adalah ini saya bicara. Waktu saudara membeli, kita punya subconscious bahwa sadar kita selalu menghendaki seperti yang diidam-idamkan dunia ini. Saudara ingin yang termahal, ingin yang bagus, ingin yang lebih baik, ingin coba yang lebih lagi, ingin yang lebih lagi. Tapi saudara akhirnya memendam keinginan ini karena saudara tidak cukup mampu. Tapi kepengennya itu besar, tapi kemampuan tidak ada. Nah, bahayanya adalah ketika sudah memendam ini, satu ketika keperluan ini akan muncul. Makanya sudah jangan heran kenapa di Indonesia begitu marak, begitu rentan terjadi apa? Bukan sekarang bukan Indonesia, hampir seluruh dunia. Kalau ada gejolak apapun, ada penjarahan dan sebagainya. Saya punya pengalaman di dalam banyak kerusuhan konflik, itu mereka menjarah seperti orang yang sudah habis-habisan menjarah. Kenapa? Karena mereka memendam dalam subconscious bawah sadar mereka. Pada waktu satu ketika, karena ada hal yang dipendam, keinginan mereka begitu besar, tapi keinginan mereka itu terpendam sedemikian rupa, sehingga tidak terpenuhi. Pada waktu yang bicara semua, mereka yang ada hanya dendam dan sakit hati. Saya pernah mengalami kerusuhan di Ujung Padang di Makassar. Berapa hari? Toko-toko dihabisi, dibakar semua. Lalu saya kemudian di Poso juga konflik kerusuhan. Dulu saya di Bandung juga kerusuhan. Saya tanya sama istri saya, kenapa ya kita pindah beberapa kota kok kerusuhan terus? Tapi yang pasti bukan saya yang bikin rusuh. Nah, cuma lewat ini saya belajar kata-kata. Karena ketika kita sudah tidak bisa mengelola keinginan hidup. Amin. Saudara, saya tanya sebelum saya tutup, hal yang perlu saudara perhatikan adalah ketika kita mau mengenal Tuhan, mengenali Tuhan yang menyukakan hati Tuhan, saudara dan saya perlu memeriksa. Alkitab tidak akan salah. Di mana ada harta, di situ ada hati. Haleluya. Amin. Di mana ada harta, di situ ada itu. Setuju saudara? Kita memang selalu dihadapkan dengan kondisi, tapi kalau kita menemukan bagian apa yang